Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu, kita bawa kehidupan kita masuk di dalam hadirat Tuhan dalam waktu teduh pagi. Firman Tuhan kita akan baca nanti dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih penyertaan dan kasih-Mu yang tidak pernah luntur dalam perjalanan kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur dibangunkan dengan tubuh yang sehat dari peristirahatan kami semalam dan menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, dimampukan, dilayakkan dan diteguhkan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin firman Tuhan. Tema kita hanya oleh roh. Belanna pena masallo. Saudara-saudara, ada teka-teki orang Toraja demikian. Misa ku kataku, dak dua tangku kataku. Satu saya takuti, dua saya tidak takuti. Sikap kompromi bahkan sinkretistik rasanya memang lebih aman dan enak. Dalam hal keyakinan dan pandangan hidup, sejatinya kita berpegang dan setia pada satu jalan saja. Hal itu berbeda dengan perspektif atau sudut pandang yang bisa dicampurkan atau sintesis. Pancasila misalnya merupakan sintesis dari beberapa jalan berpikir atau aliran keagamaan, nasionalis, dan sekaligus universalis. Orang Kristen di Galatia terganggu oleh aneka ajaran yang datang dari orang Kristen Yahudi. Bagi mereka, iman kepada Kristus belum cukup. Ketaatan kepada Taurat harus ditandai dengan pelaksanaan sunat. Paulus menyebut sunat itu sebagai sunat lahiriah yang mengandaikan bahwa ketaatan juga nyata dalam hal-hal lahiriah. Kepatuhan seperti itu bisa menjadi tameng untuk menutupi perbuatan-perbuatan cabul sejauh tidak ketahuan. Paulus menegaskan bahwa tidak mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus yang hidup oleh roh, sementara kita tetap berkompromi pada keinginan daging. Keduanya bertentangan, buahnya sangatlah berbeda. Orang yang tunduk kepada keinginan daging tidak akan mendapat bagian
dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup oleh Roh nyata melalui dua cara: mematikan keinginan daging dan menghasilkan apa yang disebut buah Roh. Ayat 22 sampai 23. Hanya oleh Roh kita dimampukan menghidupi iman kepada Kristus. Di luar itu kita akan binasa dalam keinginan daging. Kalaupun kita mengaku sebagai pengikut Kristus tanpa Roh, kita hanya akan beragama secara lahiriah, tanpa sangat religius, tetapi isinya adalah kejahatan. Bagian tersulit dari semua ini adalah menjawab pertanyaan, bagaimana mengetahui kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh? Tiada cara mengukur dan merasakannya secara lahiriah, tetapi buahnya tak akan pernah berdusta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kebenaran firman-Mu kami dengar pagi hari ini, tanamkan dalam hati kami. Dan sungguh-sungguh kami hidup hanya oleh Roh Kudus. Kami dituntun dan dipimpin dan menghasilkan buah Roh di tengah-tengah kehidupan ini. Di Minggu Raya ini kami mempersiapkan diri masuk dalam rumah Tuhan dalam ibadah Minggu Raya. Berkati kami semua jemaat-Mu, berkati semua yang menjadi pelayan hari ini, majelis gereja, petugas ibadah. Urapi dan mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Berkati umat-Mu dimanapun. Ada yang sakit, sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai teguhkan, kuatkan dan topang yang bergumul, ya Tuhan. Mendoakan yang mencari pekerjaan, karuniakan, sementara studi, pendidikan, berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami dalam usia-usia indah berkati. Bahkan kami mendoakan jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Dan pimpinlah hidup kami hari ini, kami jalani dengan baik karena anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Demikian waktu teduh Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.